sahabat Kara dan sahabat Atria. Balik lagi bersama Angel, Marco Manager Atria Hotel and Residences Gading Serpong. Bersama dengan kita ada saya Syafidat, eksekutif chef daripada Atria Hotel and Residences Gading Serpong. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang spesial juga nih, Chef. Yes. Apa tuh menunya hari ini? Hari ini kita bikin soto Betawi, tapi kali ini kita bikin soto Betawi kurma. Wow, jadi pastinya pengganti spesial. gula atau gula merahnya kita ganti kurma. Wow. Teksnya pasti akan berbeda. Nah, untuk bikin soto Betawi kurma itu perlu bahan apa aja tuh, Chef? Bahan-bahannya ini untuk bahan bumbu dasarnya ya. Kita pasti biasa Indonesia itu kita menggunakan bawang putih, terus kemudian ada bawang merah seperti ini, terus kemudian ada kemiri, ya, terus kemudian ada kunyit, jahe dan lengkuas, terus kemudian juga ada serai, dan tidak lupa juga ada daun salam, terus kemudian daun salam dan daun jeruk. Tuh, terus kemudian juga kita ada spices dari lokal biasa seperti biji pala, terus kemudian ada staranis, terus kemudian ada kayu manis, terus tidak kalah juga ini yang lebih penting. Ini daging kita pakai tenderloin lokal. Wow. Ini tenderloin lokal, terus kemudian juga seasoning tentunya ada garam, terus ada chicken powder atau kenor, atau bisa kita gunakan itu jamur, kaldu jamur, terus kemudian juga kita gunakan sedikit gula, dan ini pengganti daripada gula merah. Ya, kita gunakan kurma fresh. Iya. Oke, dari bahan-bahan tadi yang saya sebutkan itu kita blender. Pastinya kita cuci bersih, terus kita kupas cuci bersih, terus kemudian kita blender. Hasilnya seperti ini. Bumbu halus ya? Bumbu halus, jadinya bumbu halus. Ini basicnya, terus kemudian juga ada basicnya juga kita yang kunyit bumbu seperti kuning. ini ya, bumbu kuning. Kita separate karena menyesuaikan juga nanti untuk bahan tumisannya. Dan tidak lupa kita juga menggunakan produk dari Kara, yaitu santan kelapa siapa kayak santan kelapa ya. Kenapa kita gunakan santan Kara ini? Ini memang lebih sehat. Ini zero kolesterolnya. Wow. Jadi saya sarankan menggunakan santan Kara. Itu. Terus kemudian juga tidak kalah pentingnya juga produk Kara juga mengeluarkan produknya minyak coconut oil. Ini pun juga sampai 7 kali pemakaian masih aman. Tuh. Ya. Oke. Kita lanjut yuk. Kita lanjut proses masaknya. Oke, yang pertama-tama kita nyalakan kompornya. Oke. Tidak lupa juga kita gunakan minyak. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kita gunakan minyak kelapa dari santan Kara. Oke. Gunakan secukupnya ya Bu Angel ya. Ya. Bu Angel juga bisa bantu tumis-tumis. Boleh. Apa dulu nih, bumbu putih atau bumbu kuning? Kita masukkan bumbu ini putih. Ya, secukupnya. Oke. Awas hati-hati. Terus kita tambahkan juga bumbu kuning sedikit. Oke, kita masukkan. Tumis sampai harum. Sampai harum. Oh iya, Chef. Ini tadi dagingnya udah dimasak dulu. Oh iya, dagingnya yang apa? tadi itu memang kita sudah rebus dulu. Jadi ini hal yang terpenting dari si daging ini. Ini rebusannya sampai 2 kali. Yang pertama kita rebus sampai benar-benar darah ataupun kotoran-kotoran yang pertama itu kita rebus, terus kemudian kita cuci bersih. Baru kita kemudian kita masak. Seperti ini hasilnya. Dan dimasaknya menggunakan bumbu lagi nggak, Chef? Hanya beberapa rempah-rempah sih. Jadi untuk menghilangkan baunya itu bisa menggunakan daun jeruk, terus kemudian salam, serai, atau bisa menggunakan juga beberapa herb yang tadi saya jelaskan di awal. Bisa menggunakan kayu manis, cinnamon, terus beberapa juga cengkeh. Itu untuk menghilangkan bau si sapinya. Si anjir sapi itu sendiri. Ini kayaknya udah mulai harum. Kita masukkan. Ya, Chef, apinya. Kita masukkan daun jeruk. Chef, ini gimana caranya? Cukup. Ini kita kecilkan dulu. Oke, silakan. Oke, terus kemudian masukkan juga serai. Oke. Terus kemudian masukkan juga, ini ada kayu manis, ada star anise, terus kemudian cinnamon, ada cengkeh secukupnya. Juga ada biji pala ya. Biji pala. Oke, tumis.
Chef, by the way, ini kayak kita di setupnya beda lagi nih, Chef. Kita lagi di mana ini? Suasananya agak beda dengan yang kemarin ya. Iya. Kali ini kita di Bianco Restoran di Atria Residence. Wah. Tuh, kita masukkan santannya secuknya. Oke. By the way, kalau di Bianco sendiri juga ada promo loh teman-teman semua. Benar. Yang pastinya promonya sama nih dengan promo yang ada di hotel. Jadi, benar sekali. Ada diskon 30% buat teman-teman yang makan ala carte atau buffet menggunakan kartu debit dan kredit BCA. Oke, saya lanjut ya. Iya. Tadi saya juga lupa nih ada satu produk Kara lagi yang bisa kita gunakan pengganti sebagai pengganti air mineral ya atau air putih. Kita gunakan coconut water seperti ini. Pasti jadi rasanya lebih gurih. Ya, lebih gurih karena ini menggunakan air kelapa murni. Wow. Nah, seperti ini. Oke. Udah harum. Harum ya. Oke, kalau udah mulai ini kita masukkan daging yang tadi sudah direbus di awal ya. Yes. Kita masukkan pelan-pelan. Oke. Punya tips gak sih, Chef? Gimana Apa caranya biar dagingnya tuh empuk? Kita masaknya jangan terlalu terburu-buru kalau untuk masak daging ya. Apalagi untuk sup ya. Better dimasak slow cook. Jadi perlahan, api kecil. Kalau perlu ditutup. Gitu. Okay. Jadi si bumbu ini meresap ke daging, kemudian juga si daging ini jadi lebih empuk nantinya. Gitu. Terus kita masukkan juga tadi bahan dasar daripada di awal yang tadi sudah saya jelaskan, kita tambahkan kurma. Kurma fresh seperti ini bisa dipotong-potong juga seperti ini. Untuk menggantikan ya, gula merah tadi. Gula merah tadi ya. Nah, ini masak sampai harum, sampai reduce ya, sampai reduce si kurma ini sampai empuk. Nanti juga rasanya akan berbeda dengan soto Betawi pada umumnya gitu. Ada kondimen lain nggak sih ya? Ini pelengkapnya nanti kita gunakan biasa seperti tomat, daun bawang, terus kemudian juga pendampingnya juga ada sambal, ada kecap manis, kemudian juga ada acar biasanya, terus kemudian pastinya kalau mamanya kita kan kalau nggak pakai nasi putih kayaknya nggak lengkap ya. Betul, orang Indonesia ya. Walaupun sudah nasi, walaupun dari pagi sudah makan bubur, ketoprak, tapi kalau belum makan nasi bilangnya belum makan nasi, belum makan ya. Gitu. Pasti jadi kita siapkan tambahan nanti ada nasi putih. Betul. Gitu. Kita tunggu. Bentar lagi udah mulai bentar lagi ya. Kita tunggu sampai kita besarkan lagi apinya dikit. Oke. Sambil diaduk kali ya, Chef ya. Boleh. Nah, oke. Jadi teman-teman tadi di awal sudah saya jelaskan, jangan lupa kita gunakan santan Kara itu ada yang san ini juga produk yang si Kara itu sendiri ya. Jadi ada santan Kara yang seperti ini yang kita gunakan, dan ini pun juga produk Kara. Ini recommended sekali. Ini 0 kolesterol. Sekali lagi ini kolesterol. Jadi saya sarankan buat teman-teman gunakan produk ini. Pun juga coconut oil. Coconut oil ini juga recommended sekali karena biasanya kan kalau minyak itu buat sekali atau 2 kali udah nggak bagus ya. Ini sampai 7 kali loh. 7 kali penggorengan masih warnanya bagus. Teknologinya udah canggih ya. Tuh, terus kemudian juga mereka juga keluarin produk baru lagi juga. Ini coconut water, ini luar biasa. Ini ready to drink loh. Ini bisa diminum langsung. Kemudian juga ini bisa pengganti untuk masakan yang lain selain soto Betawi, gitu, yang menggunakan air mineral dan lain-lain. Gitu. Oke, kita kecilkan ya Bu Della ya. Iya. Kita kecilkan, kemudian kita coba koreksi rasanya karena di awal itu bumbu dasar tadi itu kita memang sudah gunakan beberapa garam untuk memblender ya. Jadi untuk make sure untuk finishing touch-nya dari Bu Della mungkin bisa dicoba kurang apa kira-kira. Aku coba ya. Ya, silakan. Udah ada rasa. Kurang garam kah? Kurang gula gitu? Kurang garam sedikit sih. Kurang garam sedikit, boleh. Silakan. Pakai apa nih? Silakan. Kalau manisnya sudah cukup? Udah. Cukup ya? Nah, oke. Tenornya boleh. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak untuk adjust rasanya ya, karena dari Kara sendiri itu sudah gurih. Terus kemudian juga dari produk coconut waternya pun sudah ini bisa menimbulkan rasa gurih dan empuk si daging itu sendiri karena menggunakan air kelapa murni. Jadi, kayaknya sudah ready ya. Nih, ayo kita Oke. serving.
Setelah ini baru kita akan plating ya. Tuh. Siap. Oke. Udah selesai kita nih, Chef. Siap. Sekarang waktunya kita plating. Plating, oke. Kira-kira mau taruh apa dulu nih? Yang pertama-tama kita siapkan untuk tambahannya ya, kondimen atau mungkin ini sebenarnya sih selera masing-masing ya. Ada menggunakan sambal soto seperti ini. Ini biasanya pakai cili padi dan garlic. Kita blender dengan minyak, kasih garam, seasoning segala macam. Ada juga dimatangkan, ada juga yang mentah. Tuh, terus kalau kemudian ini matang apa mentah? Ini setengah matang. Setengah matang. Enggak, ini matang. Ini matang ya. Terus kemudian ini juga ada daun seledri, ya. daun bawang pastinya. Bawang goreng. Bawang goreng, sorry. Bawang goreng, terus ini ada daun bawang. Oke. Terus ada juga kadang juga selera juga bisa ditambahkan kentang, wortel atau tomat ya. Bisa langsung dimasukkan juga. Kali ini saya pisah untuk tambahan dari wortel, kentang dan tomatnya. Ya, bisa buat jadi tekstur juga kali ya. Iya benar. Jadi ini ditaruh dulu. Boleh. Ini seperti ini cara platingnya. Kita pelan-pelan. Maaf, ini saya taruh dulu sebentar. Nah, seperti ini. Bu Angel biasanya suka ganjil atau genap? Saya suka ganjil kali ya. Ganjil ya. Berarti saya kasih 5 nih ya. Oke, ini saya kasih 5. Jadi ada satu yang di atas gitu ya. Seperti ini. Oke. Terus kemudian kita tambahkan juga ini ada batu manis, ada tomat. Penambah kesegaran juga ya pas makan soto. Terus kemudian juga ada wortel dan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita siram dengan kuahnya. Nah, seperti ini. Tadi sudah benar-benar gurih ya Bu, tesnya sudah oke ya? Sudah. Oke, nah kita siram seperti ini. Berarti ini teksturnya memang kental ya? Kita buat yang thick ya Bu? Iya. Dan ini manisnya juga manis alami dari si kurma itu sendiri. Jadi pasti taste-nya juga lebih gurih, lebih beda dengan soto Betawi pada umumnya yang menggunakan kelapa. Nah, seperti ini. Aku mungkin tambahin. Apa dulu Chef? Bawang goreng. Oke. Nah, ini partnya Bu Dela. Kira-kira mau pakai apa? Ini aja dulu ya. Boleh, secukupnya aja. Dikit biar kelihatan cantik gitu. Nah, oke. Terus kemudian ada daun bawang. Daun seledri. Boleh tambahkan daun seledri. Suka ininya banyak nih Chef. Boleh. Nah, untuk sentuhan terakhirnya saya gunakan seperti ini. Ini namanya soto Betawi naik kelas. Nah, naik kelas ya. Jadi presentasinya cantik ya. Seperti ini. Nah, sini kita tambahkan agak rame sih Bu ya. Cuman memang seperti inilah kurang lebihnya. Nah, sudah jadi tapi ini belum lengkap Bu. Apa tuh? Yang tadi kita sebutkan di awal. Ya kan? Ini kalau belum lengkap, kalau kita belum siapkan tambahannya ini nasi hangat, nasi putih hangat seperti ini dan emping biasanya. Oke. Saya suka ditambahin kecap. Yes, seperti ini. Oke teman-teman, kali ini sudah jadi soto Betawi kurma ala Atria Gading Serpong dan Kara Indonesia. Pastinya. Selamat mencoba. Teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kreasi dari kelapa pilihan Kara, beragam manfaat dari kelapa. Kara, bangga Indonesia bagi dunia. Hadirkan kebaikan kelapa untuk semua. Kara, coconut specialist.